Sobat Ngobras, selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama saya Yanti Waila dari HSE Tangerang Raya. Kali ini saya akan membahas atau ngobrolin bagaimana peran komunitas terhadap kompetensi HSE. Bersama saya sudah hadir rekan saya yang biasa selalu bersama, Mbak Iren Mugiasi. Halo Mbak Iren Mugiasi. Halo. Halo Sobat Ngobras, ketemu lagi dengan Iren dan di kanal YouTube Yanti Waila. Kali ini kita akan membahas apa Mbak Iren? Peran komunitas ya, peran komunitas atau organisasi ya yang menunjang profesi. Betul. Iya. Karena Intinya gini, seperti itu. kalau kita bercerita tentang organisasi terlalu resmi. Jadi kenapa saya pilih kata-kata komunitas? Karena komunitas itu lebih rileks ya, lebih umum dan lebih meluas. Betul. Mungkin komunitas itu banyak macamnya. Ada komunitas profesi, ada komunitas hobi otomotif, ada komunitas hobi jam, termasuk saya nih di komunitas jam ikut. Kemudian ada kemudian habis sepeda. Yang lagi booming nih sekarang nih. Iya, sepeda. Ya. Yang penjualannya melebihi dari 1000%. Iya. By the way, karena kita sudah agak jaga jarak ya Mbak Iren agak jaga jarak dengan saya. Jadi saya karena takut pembicaraan kita tidak terdengar dengan baik, saya akan buka masker. Nah, kita tetap social distancing, sudah saya sediakan hand sanitizer. Juga buka masker. Betul. Jadi hari lipat Mbak. Oke. Jangan sampai ke leher itunya mukanya. Oh, harus. Kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa. Dilepas. Oke. Dilepas nggak apa-apa, lebih aman. Baik Sobat Ngobras, jadi kali ini kita akan membahas apa sih peran komunitas itu untuk kompetensi HSE. Nah sekarang Sobat Ngobras sudah tahu dong komunitas HSE Tangerang Raya, nah itu salah satunya komunitas untuk menunjang profesi kita, bagaimana kompetensi kita bisa berkembang dan menuju jenjang karir yang lebih baik. Yang lebih baik. Tentunya. Jadi gimana Mbak Iren? Menurut Mbak Iren peran komunitas itu sangat berperan nggak terhadap Sangat kompetensi Mbak Iren sendiri nih di HSE? sangat berperan. Jadi pada ngobrol kali ini kita tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu kita untuk berkomunitas itu kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu yang paling penting. Jadi kita bersosialisasi, bersilaturahmi. Kemudian di dalam komunitas itu kita bisa berbagi ilmu, berbagi apapun yang kita punya. Jadi bermacam-macam ya kita bisa berbagi ya, Yanti ya. Jadi bisa berbagi apa aja, ilmu, informasi lowongan kerja misalnya. Misalkan begini, ini kita berada di komunitas profesi HSE. Kita bisa berbagi ilmu tentang HSE, Ya, kita betul. bisa berbagi sedikit rezeki kita untuk akses Anak sosial, yatim, betul. kita bisa berbagi tentang, misalkan kita punya masalah di perusahaan ya, di tempat kita bekerja tentang HSE, bisa kita share, bisa kita diskusikan, bisa kita bahas, bisa kita obrolin sampai dengan habis. Iya. Karena di komunitas itu berbagai macam profesi HSE ya. Profesi. Ada HSE apa aja Mbak Iren kalau di komunitas HSE Tangerang Raya? Ada AK3 umum, ya. AK3 umum, ada HS. Oh, itu kompetensinya siap. Oh, Ya. kompetensi. Boleh Kan ya. Kita bisa Ya, betul. kompetensi ya. Iya, Kita bisa ada AK3 umum. kompetensi, kemudian ada ahli konstruksi di Iya, dalam betul. komunitas itu. Betul. Ada ahli listrik, ada ahli pemadam kebakaran, Ahli keselamatan pemadam kebakaran. Iya, betul. Yang Dan terdiri dari banyak lagi. misalkan yang dia udah bersertifikasi, mundur dulu D, C, Iya. B, A. Nah, kalau udah A itu udah ahli. Dan jangan lupa Sobat Ngobras, jika kita sudah jadi profesional sekarang di HSE, tentukan Anda akan menjadi HSE apa? Ahli apa? Misalkan sekarang nih dari muda nih, saya mau jadi ahli kebakaran, ambil sertifikasi kebakaran. Betul. Oh, saya mau jadi ahli K3 konstruksi, ambil dari sekarang. Betul. Ada BNSP, ada Kemenakertrans, terserah sekarang lebih tertariknya kemana. Kalau memang jika diperlukan yang Kemenakertrans, kita ambil Kemenakertrans. Tapi kalau lebih ke sertifikasi untuk kompetensi biasanya BNSP. Itu boleh pilih yang mana aja. Nah, satu lagi yang Siap. sangat penting, Yanti. Jadi kalau kita berkomunitas sudah pasti kita banyak kawan. Kita banyak kawan, artinya Banyak jaringan. networking, Nah, banyak itu nomor satu. Itu nomor satu, jaringan. Jadi Jaringan itu nomor satu. Itu sangat. kemudian kita bisa mengembangkan potensi.
mengembangkan diri kita di dalam komunitas itu. Kita bisa berkontribusi apapun di dalam komunitas. Kayak contoh misalnya Bu Yanti, kita sekarang ini ada acara ngobras nih ya, ngobras. Bagi teman-teman yang di komunitas HSE Tangerang Raya, ayo kita undang nih. Yuk, yang mau join, yang mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman di lapangan. Iya betul. Next nanti kita ada mungkin habis ini ya, minggu depan kita akan membahas tentang kerja di ketinggian. Bagaimana kerja di ketinggian? Pasti, betul, dengan pakarnya. Nanti saya akan undang dari MSA. Pak Satyadi Kristiana. Ya. Beliau juga sudah punya kanal YouTube. Kemudian betul. Untuk saat ini mungkin kita batasin dulu, semua agak ngantri ya. Karena saya tidak bisa menampung banyak orang karena kita masih masa PSBB. Jadi maksimal mungkin 4 orang kita ngobrol. Itu pun kita harus tetap menerapkan social distancing, cuci tangan, pakai masker. Jadi kita tetap ikuti protokol kesehatan. Iya. Jadi jangan karena kita terburu-buru ngumpul terus kita melupakan protokol. Protokol nomor 1. Kenapa saya membuat kanal YouTube ini? Sebetulnya saya membuat channel YouTube ini, satu, saya tetap bisa bersilaturahmi dengan teman-teman saya di HSE. Kita tetap bisa berkreasi. Betul. Kita tetap bisa berbagi, tapi kita tidak mengabaikan protokol kesehatan. Jadi seharusnya sistemnya bertiga nih sama teman saya, cuma karena teman saya berhalangan hadir cuaca hujan, ya kita, kalau saya sih 1 orang, 2, 3 orang berangkat. Yang penting kita bisa berbagi, betul nggak Sobat Ngobras? Betul. Pasti di situ yang di IG live sudah banyak ya. Ada berapa orang yang join? Iya. Saya sapa dari jauh, salam sapa dari saya. Ayo Sobat Ngobras. Saya tetap begini dari iklan jam. Ini juga sama. Jadi Sobat Ngobras, tadi kita sudah kenalan sama Bu Iren. Mbak Iren ini ikut saya sudah berapa tahun Mbak Iren ikut di HSE Tangerang Raya? Saya dari 2016. 2016, berarti udah 4 tahun ya. Jadi kalau saya dari 2000. Iya. HSE berulang tahun yang pertama Iya, itu betul. saya udah intip-intip itu. Ya, siap. Jadi bagaimana prosesnya Mbak Iren bergabung di HSE Tangerang Raya, bisa Mbak Iren ceritakan? Ya, jadi awalnya saya bergabung di Tangerang Raya itu kita ketemu di satu grup. Betul. Besultan Pak Edi Sabtono. Pak Edi Sabtono, halo Pak Edi Sabtono. Senior kami nih, bapak kami. Waduh, ini senior banget. Ini pokoknya pakar. Kalau di Pak Edi Sabtono. HSE pertambangan ini pakar banget beliau. Betul. Jadi kita ketemu tuh di satu grup WA grup. Betul. BSM namanya. Iya, Basic Safety Mentality. Nah. Dan namanya Teh Yanti itu masih Yanti Waelah BSM. Di kontak handphone saya. Sampai sekarang. Sekarang sudah tak ganti Yanti ketua. Kenapa? Jadi nggak enak. Jadi gini, saya sih nanti aja kita ngomongin lagi BSM. Nanti kan ada tuh yang harus membumi. Oke, baik, dilanjut. Tadi sampai kita ketemu di satu grup. Betul, BSM. Di BSM. Nah, kita saling tegur sapa ya waktu itu ya, tegur sapa. Kemudian saya tuh ke tempatnya Pak Junaidi. Ya, Koko Jun. Waktu itu Koko Jun masih di coklat. Ya, masih di perusahaan coklat di betul. Tangerang. Nah, betul. Saya diam-diam di foto sama Koko Jun waktu itu. Dimasukkan ke grup saya. Saya nggak tahu. Dimasukkan ke grup HSE Tangerang Raya. Dan saya komen nggak gitu. Loh, itu Mbak Iren teman saya. Iya. Akhirnya Mbak Iren waktu itu mau memperkenalkan produk ke saya. Masih bekerja di Honeywell. salah satu. Nggak apa-apa, sebut aja Honeywell. Di salah satu perusahaan. Jadi waktu itu kebetulan saya di marketing. Jadi promotion dan marketing lah. Saya bukan di bagian yang lain. Saya jadi masih di marketing. Jadi kita memang kita tapi jangan salah, marketing APD ini AK3U punya sertifikat AK3U lah. Sekarang jadi marketing HSE kalau kita nggak punya ilmu AK3U, apa yang mau kita ceritakan? Pak Iren ini pakar banget dengan APD. Mau nanya apapun tentang APD, beliau paham banget standar-standarnya. Betul nggak Pak Iren? Makanya di minggu sebelumnya saya bercerita tentang sepatu. Pak Iren hafal banget. Betul. Jadi kita lanjut ya pertemuan kita Teh. Jadi waktu itu saya masih di Honeywell. Waktu itu saya minta izin. Jadi waktu itu HSE ada acara di Rumah Sakit Mayapada. Betul. Kalau nggak salah temanya tentang penyakit
akibat Akibat kerja kerja. atau apa ya. Jadi Iya. ya Sekalian kopdar, zaman dulu kita kopdar iya, namanya kopdar waktu itu. Kemudian saya minta izin nih ke beliau nih, Teh, saya minta izin, saya mau presentasi 10 sampai 15 menit. Bisa nggak di acara itu? Oh, bisa sekali gitu kan, bisa sekali. Silakan. Bayar berapa gitu kan? Kalau kita namanya marketing perusahaan, kita ada hitung-hitungan, namanya kita kita numpang ya, numpang. Jadi saling simbiosis mutualisme itu Berbayar nggak coba ke saya? Teh, bayar berapa? Gratis. Nah, itu yang saya suka. Pasti teman-teman semua suka yang namanya gratis kan, tapi harus ingat walaupun kita dikasih gratis, kita juga harus ingat saya harus kasih kontribusi balik nih. Apa nih yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya ikut bersama mengembangkan komunitas ini. Betul. Nah, waktu itu saya cuman simpel mikirnya, ini komunitas sangat berperan, maksudnya dalam menunjang pekerjaan saya waktu itu. Jadi saya bisa nih gabung ke Bu Yanti, tapi saya nggak berani nih jualan nih, karena memang ada protokolnya di sana. Iya, kita nggak boleh jualan. Iya, Kalau di kita grup nggak itu boleh kita nggak boleh jualan. jualan. Tapi kalau misalkan kita mau berkontribusi di acara kegiatan sosial ataupun kegiatan ngobras atau misalkan kopdar dan ingin menitipkan untuk hadiah, Iya, nggak apa-apa. Waktu itu Bu Iren kalau nggak salah kasih saya sepatu untuk ada hadiah itu, gitu. ada kita kayak door prize. Ya, door prize. Nah, Ya, itu waktu jadi- itu Mbak Iren kasih sponsor itu. Iya. Kemudian dengan beriringnya waktu ya Mbak Iren ya. Iya. Dan terus terang aja Sobat Ngobras, kalau di HSE Tangerang Raya itu mau presentasi apapun silakan, dipersilakan gratis. Tidak ada dipungut biaya. Cuman satu pesan saya, jika kita punya kegiatan sosial, bolehlah berkontribusi. Iya. Karena amalnya juga buat siapa, Mbak Iren? Amalnya ya Buat kita sendiri. balik ke kita Betul. sendiri. Nggak ada buat Betul, siapa-siapa. Betul sekali. Dan- waktu itu menariknya itu gratis tadi. Di bulan depan saya akan ada santunan, saya sedang mempersiapkan baju untuk adik-adik. Jadi saya beli bahan, ada teman saya yang bersedia untuk menjahit gratis. Iya, mulia sekali ya. Nah ya, jadi kita cuma beli bahan, teman saya yang menjahit gratis. Dilanjut Pak Iren, apa lagi yang Iya. dirasakan? Jadi lanjut waktu itu akhirnya saya dikasih waktu, bukan cuma 5 menit, 10 menit, lebih dari 1 jam mungkin ya, lama sekali. Jadi waktu itu sampai akhir cerita sudah selesai acara, cuman semakin kesana kok saya tertarik gitu kan. Saya tertarik. Acaranya banyak? Acaranya banyak. Setiap bulan saya selalu bikin Setiap bulan kegiatan. ada acara. Saya selalu bilang, Teh saya ikut, Teh saya ikut. Jadi saya Pertemuan kedua di buka bersama anak yatim ya? Apa buka bersama HSE Tangerang Raya? Iya, jadi waktu itu dibuka bersama di sotonya Pak Hafid, udah tutup di Cipes, Citra Raya Festival. iya, di Waktu itu Cipes. ada bro Ervan juga kalau nggak salah dari Cilegon. Jojo Ada juga. kakak Gebi juga Iya, waktu itu. Mbak Gebi. Mbak Mbak Gebi Gebi ini- baru merit waktu Betul, itu. tapi beliau yang menyumbangkan kata-kata ngobras. Beliau ini sekarang Iya. HSE di Wardah, Iya. di Paragon ya. Kangen bisa Betul. apa? Dan beliau yang menyumbangkan kata-kata ngobras ini, pas saya telah kok judulnya menarik, Iya, akhirnya saya adopsi. unik ya, Unik. unik ngobras. Betul. Nah, Jadi- Mbak Gebi ini kayak sekarang udah sibuk ya. Betul. Udah sibuk mungkin. Tapi dengan beliau pekerjaan. kontribusinya banyak karena beliau dulu mengadakan pelatihan P3K di perusahaannya menggandeng HSE Tangerang Raya juga. Nah. Dulu masih HSE Regional Tangerang, tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya ganti nama jadi HSE Tangerang Raya agar cakupannya lebih lebih luas. Nah, Bisa. cakupan lebih Betul. luas itu juga salah satu manfaat kita berkomunitas. berkomunitas. Ingat Sobat Ngobras, networking. Networking itu nomor satu. Banyak teman, Betul. banyak rezeki, Betul. banyak yang mendukung kita untuk Betul. menaikkan kompetensi. Contohnya begini, saya punya teman ya, mungkin lain kali saya undang ke sini. Beliau dulu cuma HSE officer, sekarang sudah posisinya sudah lumayan. Otomatis secara ekonomi juga sudah mulai Sudah mapan. mapan. Jadi Kesejahteraannya betul, meningkat. betul meningkat. Betul. Bukan saya mempromosikan bahwa masuk HSE Tangerang Raya itu menjadi wah, bukan. Tapi step by stepnya ada, nanti akan kita bantu, akan kita bimbing. Misalkan nih rekan-rekan ada yang off, lagi tidak ada job, hari ini juga saya lagi share lowongan kerjaan. Selalu saya utamakan untuk member HSE Tangerang Raya. Ya, Kenapa? Karena saya niatnya pingin membantu. Iya, betul. Jadi
Jadi Tujuan utamanya membantu. tujuan utama dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi untuk kesejahteraan member juga. Jadi coba dirangkum tadi manfaatnya apa aja, Mbak Iren? Tadi Untuk yang kompetensi pertama, Mbak Iren. kompetensi itu yang pertama kita membangun networking atau Satu. jaringan, satu. Yang kedua pasti kita selalu ingin bersilaturahmi. Nah, Bersilaturahmi. ibadah, silaturahmi itu ibadah. Iya, Menggugurkan dosa. Ketemu teman salaman menggugurkan Betul, dosa. betul, betul. Oke. Cuman karena sekarang ini kita lagi Covid. kondisinya Pandemi pandemi, Covid, silaturahminya baik on On air. air. Tidak mengurangi rasa manfaat kan? Betul. Sama Jadi- aja. jadi Manfaatkan kalau- teknologi. iya, saling berpelukan virtual nggak apa-apa. Yang penting maknanya. Ya Betul, betul, betul. Kak Yanti ya. Terus Itu ketiga, tadi yang kedua. Yang ketiga membantu mengembangkan diri. Mengembangkan diri, mengembangkan potensi, menggali potensi, kemudian kita juga bisa berkontribusi terhadap komunitas. Jadi selain kita mengembangkan diri, simbiosis mutualisme. ya betul. Jangan kita bergabung di komunitas hanya untuk kepentingan pribadi. Contohnya, nggak usah disebutin. Contohnya ya banyak sih, kita nggak usah sebutin. Betul. Tapi ada aja, mungkin ada yang memang niatnya awalnya mungkin niat awal saya itu ingin mungkin niat saya itu ingin memasarkan produk karena saya bekerja di marketing. Tapi setelah masuk berbeda tujuan saya. Jadi kita saling bersimbiosis mutualisme lah. Sama gini, kalau di HSE Tangerang Raya mau beriklan sebetulnya boleh, tapi melalui admin atau melalui saya. Karena gini, saya sih tidak mematok atau tidak menentukan, minimal kalau sudah berkontribusi untuk beriklan di HSE Tangerang Raya, nanti kalau kita punya kegiatan sosial, nah kita harus bantu. Jadi saling bantu aja. Betul. Nggak ada saling bantu. MOU yang mengikat, karena Tidak, kita iya. ini bukan sebuah komunitas profesi yang satu profesi, enggak. Kita ini berbagai macam. Betul. Ada dari pertambangan, ada dari Kita komunitas konstruksi, non-profit. betul. Ada juga dari manufacture, ada juga Banyak. dari rumah sakit, Ya. ada juga dari prinsipal alat set. Ayo Sobat Ngobras, ketemu lagi. Kita diteruskan dengan kesan-pesan dari Mbak Iren Mugiasi ini, Ya. ikut komunitas HSE Tangerang Raya kan sudah 4 tahun. Nah, kesan-pesannya itu seperti apa sih, ikut komunitas itu, manfaatnya apa sih? Terus kita ini sebagai apa sih kalau udah jadi di komunitas, kontribusi kita itu terhadap pemerintah, Iya. terhadap pemangku jabatan, terhadap pekerjaan kita, terhadap lingkungan kita, ada nggak sih? Nah, gimana Mbak Iren? Mbak Iren ini kan berkomunitas ini sudah 4 tahun di HSE Tangerang Raya. Sudah 4 tahun. Yang dirasakan apa aja? Kalau yang saya rasakan secara pribadi tadi, tentu saja manfaat yang tadi kita sudah bahas di depan itu betul sekali, bisa menambah wawasan, menambah networking, mengembangkan potensi, kemudian kita bisa berkontribusi atau kita bisa menyumbangkan ilmu, berbagi informasi di dalam satu komunitas itu. Kemudian jadi komunitas kan banyak sekali ya. Sama yang tadi Iya, kita bahas tadi. tuh yang jangan harus membumi, jangan Iya, baperan. betul. Nah, itu jadi maksud itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya memang kalau kita berkomunitas memang satu. Kalau walaupun kita ilmunya sudah tinggi, banyak sekali ya senior kita, beliau yang sudah senior. Jadi semakin banyak ilmunya beliau semakin membumi. Jadi sama dengan kita nantinya kalau misalnya kita berkomunitas. Jadi jangan sombong, jangan merasa gimana. ini saya paling pintar. Ya, saya merasa paling pintar. Jadi tetap membumi itu. Jangan apa Mbak Iren? Jangan baper. Nah, jangan itu baper. yang penting itu. Jangan baper. Karena Kalau kita baperan dalam berkomunitas dikit-dikit kabur lab. Iya. Jadi di komunitas itu satu grup WA ada berapa member itu dari berbagai suku, bangsa, ras, agama atau banyak macam sifat-sifat Betul. manusia ada di dalamnya. Nah, jadi kita harus saling memaklumi. Ya, harus saling memaklumi. Jadi cuman memang kalau misalnya di komunitas memang ada batasan-batasan. Ada rule-nya, betul. Ada rule-nya, betul. Pasti ada rule-nya. Ada. Jadi biasanya kalau nanti gabung di komunitas itu nanti Biasakan yang mengikuti aturan. rule. Ya, kalau misalnya nggak mengikuti aturan nanti tahu-tahu kita ada yang bagian ngekick Mbak Dewi ini dia luar biasa.
ya, luar biasa. Wanita pejuang biasa. Wanita pejuang, betul. Biasa. Jadi Wanita jangan Jawa yang jangan waduh, macam-macam kerja keras. sama Mbak Dewi kalau misalnya di grup. Di grup kalau misalnya ada Mbak Dewi, udah dia kick. Seorang yang pekerja keras. Salut saya kalau sama, ya saya sih bukan rasis ya, tapi saya kalau melihat perantau ya ke Tangerang ini ya, mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga kesejahteraan hidupnya pun dengan sendirinya meningkat. Meningkat, betul. Jadi tadi kesannya seperti itu. Kesannya satu, jangan pernah merasa paling pintar. Betul. Jangan baper. Sorry, itu kesannya dulu. Oh, kesan. Tadi kesannya saya masuk komunitas HSE itu yang saya rasa manfaat. Iya, Manfaat berkomunitas itu sangat saya rasakan. Kemudian kedua, kita bisa bersilaturahmi, tadi udah disebutkan di depan. Betul. Pesan-kesan. Kemudian di HSE Tangerang Raya ini kita mengutamakan kekeluargaan. Jadi kita sudah seperti saudara di HSE ya. Itu prinsip saya. Ya. Prinsip saya itu berkomunitas berarti mereka keluarga kita. Ya, Kalau mereka merasakan sakit, kita harus Iya. berempati. Kalau Iya, mereka kena musibah, kita Betul, harus betul. minimal mengucapkan belasungkawa atau datang. Karena gini, kalau di komunitas itu, kalau kita tidak berempati, kalau kita cuma hanya nyari manfaat, misalkan, saya mah masuk ke Tangerang Raya mau jadi kerjaan aja. Nah itu nanti justru malah nggak dapat. Niatnya niat ikhlas dulu, niat baik dulu, bahwa saya akan bersilaturahmi dengan senior-senior saya di Tangerang Raya, di HSE Tangerang Raya. Nanti secara tidak langsung akan ada yang menolong. Saya juga kalau ada orang saya butuh HSE officer, misalkan yang expert di bidang manufaktur, nah kan saya share. Iya, betul. Tapi saya utamakan member. Kenapa? Karena saya ingin membantu member-member saya agar bisa menjadi yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja, yang tadinya Referensi itu penting. betul, referensi Referensi penting. itu penting. Yang tadinya misalkan baru safety officer pengen naik levelnya, Ya, bisa nanti kita bantu. Ada satu perusahaan yang memang mungkin mewajibkan di situ, mungkin ada satu pertanyaan Banyak. organisasi Banyak. atau member HSE mana. Nah itu kalau perlu itu sangat tinggal minta ke membantu. saya, gampang saya kasih. Itu Saya kasih. biasanya ada yang minta surat keterangan atau Ada. nah itu Banyak sangat yang minta, membantu. saya kasih. Jadi banyak yang minta. salah satunya menunjang karir. Betul, menunjang karir. karir. Karena komunitas ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, komunitas ini bisa mempengaruhi Betul. ke perusahaan juga. Betul. Kalau misalkan biasanya ada perusahaan dari mana nih, dari komunitas HSE Tangerang Raya, seperti apa sih, nanti saya ceritakan. Kita pernah dipakai menjadi HSE advisor di Paramount Group, Paramount Enterprise ya. Misalkan jika nanti dari rekan-rekan ada yang butuh advisor dari HSE komunitas Tangerang Raya, kita bersedia. Otomatis kita bukan yang komunitas yang mencari keuntungan, jadi semua bisa dibicarakan. Non-profit community kita Betul. namanya. Jadi kita juga bisa berkontribusi ke pemerintah. Kita memberikan sumbang suara atau saran atau apapun itu. Kita pernah ya di Banten ya. Betul. Di Banten kita diminta sebagai dimintain pertimbangan mungkin Betul, ya untuk ada. acara K3. Pernah ya? Pernah. Itu salah satu manfaat atau Iya. fungsi kita berkomunikasi. Jadi kesannya gimana, Mbak Iren? Kalau kesannya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang Mbak Iren udah dramatisir banget. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, Jadi kalau udah, begitu, OPBGT deh kalau jadi kalau misalnya. begitu join aja dulu, Iya. biar nggak penasaran kemana. 0812 Iya. 1488 7444. Catat. 0812 1488 7444. Nanti saya bantu. Tapi ada pesan itu, ada pesan. Siap, Jadi silakan. tadi kesan ya, sekarang ada pesan. Satu, pilih komunitas yang memang dia sesuai dengan profesi kita. Betul. Pilih komunitas yang sesuai dengan profesi kita, yang menunjang pekerjaan kita. Misalnya profesi di HSE, ayo kita join di komunitas HSE. Jadi ada beberapa komunitas di Indonesia banyak sekali silakan. ya Silakan, profesi banyak. ya. Ada yang pertambangan, Silakan, ada yang banyak. mungkin ada security, Banyak. ada yang perawat, banyak Betul. sekali. Jadi salah satunya HSE Tangerang Raya. Kalau misalnya rekan-rekan yang berprofesi sebagai HSE, mari bergabung dengan HSE. Monggo join, monggo. Iya, dengan Kemudian terbuka. siap. Kemudian tadi yang pesannya ya, tetap membumi, jangan baper Tetap rendah diulang hati. lagi, tetap Ketiga, rendah jangan hati. baper. Jadi tetap niatkan untuk
bersilaturahmi dan berkontribusi. Posisikan diri kita tentunya. seperti orang yang kita ajak ngobrol. Kalau kita mengecilkan dan merendahkan orang lain atau melihat orang dari sudut pandang sebelah mata lah, itu sama dengan kita memperlakukan diri kita. Betul. Jadi muliakan orang lain pasti akan memuliakan kita. Betul nggak? Jadi Kita nih jangan pelit ilmu, jangan pelit materi, jangan pelit. Nih punya waktu, hanya pelit waktu. Cuman itu salah satunya yang paling susah memang Iya. waktu. Iya. Kenapa saya bikin on air ini, karena tidak semua orang punya waktu untuk bisa bersilaturahmi. Jadi makanya kenapa saya bikin live IG juga, kita bisa berkomunikasi. Iya, betul. Kenapa saya bikin on air podcast di YouTube juga, kita bisa bercerita tetap tentang manfaat berkomunitas HSE. Jadi tidak harus datang karena waktu itu memang sangat mahal. Karena hari Minggu itu adalah waktu keluarga. Nah, Jadi yang- kalau ikut berkomunitas jangan menghitung waktu. Susah. Iya betul. Berikutnya teh, jadi di komunitas itu kita bisa belajar. Pesannya ya, silakan belajar untuk berkontribusi tadi. Berkontribusi bisa dalam bentuk apapun. Tidak harus materi. Tidak harus materi. Kita misalnya kita tahu informasi lowongan pekerjaan, silakan share. Dan aktif aja dulu, jangan Ya, cuma aktif. nge-read aja. Ya, betul. Jadi aktif yang Iya. terutama aktif Aktif. gitu, aktif. Jadi tonjolkan diri kita bahwa kita itu memperhatikan apa yang di-share oleh senior. Jangan hanya kita ini, saya menjadi kerjaan doang kok kesini. Nah, itu jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu. Jadi kita berkomunitas jangan karena kita ada tujuan untuk kepentingan pribadi. Aku mau ikut komunitas A gitu. Ada komunitas. Boleh, mau jualan juga boleh. Yang Boleh. penting ikutin rule. Tapi Ada berkontribusi organisasi. ya, Betul. berkontribusi. Boleh. Jadi Kita ada terbuka. imbal balik. Kalau misalkan ada kritik dan saran juga kita selalu Ya, terbuka. betul. Kalau saya sih tidak pernah menuntut kemungkinan kita itu untuk bergerak, untuk berubah, karena kita ini dinamis. Kita ini tidak boleh kaku dengan perubahan teknologi, dengan perubahan zaman. Saya selalu mengikuti. Kenapa sekarang saya bikin podcast ini? Karena saya melihat zaman sekarang ini orang Trennya jarang- sudah berubah. Betul. Trennya sudah berubah. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya obrolkan dari awal sampai akhir dengan Mbak Iren Bugiasi, lebih akrab dengan Mbak Iren Bugiasi, Lengkap amat ya namanya. Mbak Iren bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, bisa dipraktekkan. Iya. Sobat Ngobras jangan lupa, kalau kita sudah menjadi orang, tetap membumi, tetap rendah hati, Betul. tetap bermanfaat, Betul. tetap bisa mengayomi, jangan Jangan baperan, baper. diskusi dengan santun. Iya, betul. Perlakukanlah orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Itu pesan saya. Tetap belajar. Betul. Kita tetap belajar. Saya atas nama HSE Regional Tangerang Raya. Salah. Saya atas nama HSE Tangerang Raya, dari awal sampai akhir saya berdiskusi dengan Mbak Iren. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, Iya. atau ada pihak-pihak lain yang tersinggung dengan obrolan kita. Kita ini hanya ngobrol ringan. Iya, ngobrol Kita ini ringan. hanya berbagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, Mbak Iren? Yang next nanti dengan pekerja di ketinggian Oke. dengan siapa nanti? Pak Kristiadi Setiana. Setiadi Kristiana. Salam ngobras dari HSE Tangerang Raya.